Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Akbar. Dengan video ini, izinkan saya menjelaskan tentang komponen komputer serta interaction fact dan action. Komponen komputer adalah bagian-bagian yang terdiri sistem komputer yang bekerja sama untuk melakukan proses-proses tertentu. Ada beberapa komponen utama dalam komputer, yaitu seperti CPU atau Central Processing Unit, yang dimana merupakan bagian terpenting dari sistem komputer yang berfungsi sebagai pengolah data berdasarkan instruksi. Selanjutnya adalah yang kedua adalah memori. Memori adalah tempat penyimpanan dan program yang akan dieksekusi oleh CPU. Memori dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu memori utama dan memori sekunder. Yang ketiga adalah input output atau I/O, adalah bagian yang menghubungkan sistem komputer dengan perangkat lain seperti keyboard, monitor, dan printer. Untuk selanjutnya adalah proses eksekusi program, adalah suatu proses yang mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi atau fetch dan operasi pelaksanaan instruksi. Bisa juga disebut sebagai action. Proses ini berulang untuk setiap instruksi yang ditemukan dalam program. Apa itu instruction fact dan apa itu instruction action? Instruction fact adalah proses pengambilan instruksi dari memori ke dalam CPU. Di dalam proses ini ada beberapa tahapan, seperti instruction fact atau IF, adalah proses CPU membaca instruksi dari lokasi memori ke dalam CPU. Dan ada juga Instruction Operation Decoding atau IOD. Di sini CPU menganalisis instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan, operasi yang akan digunakan. Sementara untuk Instruction Action adalah proses menginterpretasikan opcode dan melakukan operasi yang diindikasi. Proses ini terdapat beberapa tahapan. Ada yang disebut dengan data operation atau DO. Di sini CPU membentuk operasi yang diperintahkan dan dalam instruksi. Ada juga yang disebut operand store atau CPU menghasilkan eksekusi ke dalam memori. Selanjutnya adalah interupsi. Interupsi adalah kejadian yang menyebabkan mikrokontroler berhenti sejenak untuk melayani interupsi tersebut. Interupsi dapat berasal dari berbagai sumber, seperti sumber interupsi eksternal. Sumber interupsi eksternal yang berasal dari luar mikrokontroler seperti tombol, sensor, perangkat lain yang terhubung ke dalam mikrokontroler. Yang kedua adalah sumber interupsi timer. Di sini interupsi berasal dari timer internal mikrokontroler seperti timer 0 dan timer 1 mikrokontroler AT89C51. Yang ketiga adalah interupsi port serial, berasal dari port serial mikrokontroler seperti port serial UART. Ada juga program yang dijalankan pada saat melayani interupsi, disebut dengan interupsi service routine atau ISR. ISR adalah sebuah program untuk menangani instruksi dan melakukan tindakan yang diperlukan. Dalam proses melayani interupsi melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama adalah menghentikan program, mengambil ISR, dan menangani interupsi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.